Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Muharni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari kampus Universitas Negeri Malang. Berikut ini adalah video PPL pertama saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan ya. Berarti bisa fokus ya untuk hari ini kita akan mempelajari materi Bhinneka Tunggal Ika, membangun harmoni dalam kebersamaan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Attention please. Let's pray together. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, perhatikan dulu sampah-sampahnya di bawah. Sudah rapikah? Sudah bersih ya? Sudah dipel ya ruangannya ya? Hari ini piket semua ya. Baik, yang tidak masuk hari ini siapa ya? Yang tidak masuk? Rahma kenapa nggak masuk? Nggak ada kabar. Lalu siapa lagi nggak masuk? Oh, Vira kenapa? Oh, sakit. Kita doakan semoga teman kita Vira lekas sembuh ya dan bisa kembali. Amin. Untuk sumber belajar ya sudah ya. Ibu sudah bagikan ini ya multimedia pembelajaran interaktif ya ke ketua kelas tadi sudah terima ya. Baik. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai. Silakan. Baik, terima kasih Devi. Silakan duduk kembali. Tema kali ini Ibu akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kalian sudah belajar ya sejak SD. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Semboyan. Berbeda-beda, lalu ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Nah, bukti keberagaman kita tuh apa sih di Indonesia? Agamanya. Bahasa, budaya. Nah, di Bhinneka Tunggal ini kan sebenarnya terkait dengan pembelajaran yang lalu ya, kita kan sudah bahas mengenai sila-sila Pancasila. Nah, Bhinneka Tunggal itu ada di sila keberapa? Di pembelajaran yang lalu? Kita bab 1 kan udah pernah belajar ya mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, di pembelajaran yang lalu? 3. Ya, di sila ketiga. Sila ketiga apa? Ya, Persatuan Indonesia. Nah, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita sebelum mulai ke materi inti, kita main games dulu aja ya. Silakan perwakilan, kita akan bermain game sebentar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian silahkan membentuk lingkaran. Oke. Lingkaran agak sedikit menjauh ya, silakan. Di sini kalian kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 orang. Nah, tentunya kalian ini berbeda-beda ya, Nah, untuk permainan games kali ini, Ibu pengen kalian menyebutkan hobi dan juga cita-cita. Ada nggak sih yang sama gitu di antara ke-6 dari kalian ini? Silakan, kita bisa mulai dari Devi terus ke Sasi sampai ke Rizka. Coba Devi sebutkan hobinya apa? Menari. Kalau Sasi? Suka masak. Lalu siapa lagi? Marsha? Menggambar. Anissa? Aku Membaca. Naila Okta? Membaca. Lalu Rizka? Menyanyi. Nah, di sini kan ada 2 orang teman kalian yang memang punya hobi yang sama. Karena punya hobi yang sama, silakan maju 1 langkah ke depan. Ya, kalian semakin mendekat ya. Lalu kita akan buat 1 pertanyaan lagi. Cita-cita kalian itu apa? Ya, mulai dari Devi lagi, silakan. Jadi pilot ya, bagus. Lalu Naila Okta? Saya mau jadi desainer. Oh, desainer. Lalu Rizka? Jadi Pengusaha. Insya Allah tercapai ya. Sasi? Oh, jadi pengusaha yang sama ya. Kalau sama, yaudah maju 1 langkah lagi ke depan. Ya, semakin mendekat kan? Nah, 1 lagi
Marsha, pengen jadi apa? Pengen jadi pramugari. Ya, terus terakhir, Anissa pengen jadi apa? Oh, pengusaha, sama ya, berarti cita-citanya. Silahkan mendekat satu lagi. Nah, dari tadinya lingkaran yang memang saling menjauh, jadi sekarang sudah saling mendekat. Itulah keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh perwakilan yang ada di Indonesia gitu. Ya silahkan. Nah, dari permainan kecil tadi, kira-kira kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu lingkaran tapi berbeda-beda personilnya, tujuannya seperti itu. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini adalah peserta didik nanti kalian akan mampu untuk memahami asal-usul sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika melalui tayangan video dengan baik yang nanti akan Ibu tampilkan ya. Lalu kemudian peserta didik kalian nanti akan mampu menjelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika melalui tayangan video. Jadi ada 2 video ya yang akan Ibu tampilkan ya. Lalu kemudian peserta didik kalian akan melakukan kegiatan secara berkelompok, membangun harmoni dalam keberagaman melalui diskusi kelompok dengan baik. Seperti itu. Baik, kita lihat dulu ya tayangan videonya mengenai sejarah media pembelajaran interaktif yang bisa kalian akses di handphone kalian. Mungkin kalau misalkan kalian nggak jelas di sini, mungkin bisa diulang-ulang nantinya. Bisa kalian lihat diulang-ulang berulang kali. Dan nyaman. Sarana berarti dijadikan cara untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia untuk kami hidup dalam. Supaya kalian bisa mendapatkan inspirasi dari nanti Ibu akan memberikan tugas proyek untuk kalian membuat komik atau poster yang bertemakan keberagaman atau harmonisasi yang ada di Indonesia. Ya, saksikan dulu ya. Bagaimana tentang video pertama dan video kedua? Keren ya. Nah, di sini Ibu akan mengaitkan tayangan video dengan tugas kalian hari ini adalah tugas kalian ada secara berkelompok. Nanti kalian harus membuat poster atau komik yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah komik kalian jadi atau poster kalian jadi, nanti kalian harus menguploadnya ke sosial media kalian masing-masing sebagai promosi Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang ada di Indonesia. Siapa tahu nanti teman kalian akan memberikan saling berkomentar ya, memberikan saran berupa hasil pekerjaan kalian atau mungkin pendapat yang lainnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu bagi langsung kelompoknya aja ya. Baik, kelompok sebelah sini, sebelah kanan saya adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Di kelompok 1, lalu di kelompok 2 yang di tengah, ya, kelompok 2 ya. Dan kelompok 3 di sebelah kiri saya. Seperti itu. Dan nanti Ibu akan membagikan LKPD. Ini lembar kerja yang harus kalian isi. Saya bagikan terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Ada yang belum kebagi tugas kelompok. Nah, nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, untuk lembar LKPD-nya, nah di sini. Di sini ada aktivitas pembelajaran 1. Nah, di sini adalah yang mesti kalian isi, ada kotak. Ada kotak yang berisikan mengenai kotak ide. Lalu yang kedua ada kotak mengenai saran. Nah, jadi seperti ini tugasnya. Jadi kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian akan membuat apa terlebih dahulu? Mau membuat poster boleh, mau membuat komik boleh, silahkan. Ibu memberikan kebebasan ya kepada kalian.
Dan nanti mungkin tayangan video yang tadi Ibu tampilkan adalah bisa membuat kalian mendapatkan inspirasi. Jadi kalian tuangkan di kotak yang ada di LKPD-nya. Nah, ini karena tugas kelompok jadinya harus seragam. Nah, ada juga keberagaman dan kebersamaan ya, sesuai dengan temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sudah jelas harus diisi dari masing-masing kelompok harus sama ya. Seperti itu. Makanya didiskusikan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kalian isi kalian mengenai ide inspirasi ini adalah sebuah rancangan poster atau komik yang akan kalian kalian buat seperti itu. Dan nanti setelah selesai nanti kalian akan mempresentasikannya. Tapi sebelum presentasi kan kalian harus mencari ide lain. Nah, mungkin kalian bisa mencari di mana? Di internet. Iya ya, silahkan. Ada kuota? Ada ya, silahkan bisa kalian mencari inspirasi atau mungkin bisa buka multimedia pembelajaran interaktif yang Ibu bikin poster. Kelompok 3 komik. Ya, kalian harus mengisi semuanya ya di sini. Karena nanti akan Ibu kumpulkan untuk LKPD-nya. Seperti itu. Silahkan isinya ya. Silahkan bisa dimulai untuk pengerjaannya. Devi mau nyari apa? Nyari ini buat komik. Oh, bikin komik. Oh, temanya boleh. Silakan diskusi ya. Kalian kelompok 2? Oh, mau buat poster. Oh, boleh. Nanti dilihat-lihat dulu referensinya dari berbagai sumber ya. Oke. Dari kelompok 3 mau bikin apa? Nanti rencana. Bikin di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia. Oh, boleh. Berarti bikin komik ya? Komik. Boleh, silakan dicari referensinya di Oh, udah ketemu temanya. Cyberbullying aja. Ya, boleh searching silakan di Google untuk mencari referensi lain. Ke dalam bentuk komik. Nah, isi komiknya ini seperti nah, setelah itu tunggu tanggapan dari sisi kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan karya apa yang akan kami buat dan ide apa yang setelah kita nonton. Ide apa ya dari video yang setelah kita tonton tadi. Nah, ide yang kita dapatkan dan setelah nonton video itu adalah terdapat lagu-lagu daerah pada video seperti Paris Barantai dari Kalimantan, ada Si Patokan dari Sulawesi Utara, Sajojo dari Papua, dan Jangge dari Bali. Anak kambing saya dari NTT, Manuk Dadali dari Jawa Barat, Lelo Ledung dari Jateng atau Jawa Tengah, sama ada Kampuangan Jauh di Mato dari Sumatera Barat, Soleran dari Riau, dan lain-lain. Dan yang kedua, ternyata keberagaman tersebut sangat nyata pada sekitar kita. Tampilan rumah adat, baju-baju adat daerah, dan lain-lain. Dan ada beberapa tarian juga. Nah, tariannya itu contohnya ada tari piring dari Sumatera dan tari jangge dari Bali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, itu Rizka. Oh, Devi dulu. Jadi untuk kelompok 1 kita itu membuat komik yang judulnya adalah keberagaman di sekitar kita. Lalu kita memilih tema yaitu cyberbullying. Yang pertama itu ada 2 siswa yang berbicara seru mengomentari perbedaan fisik seorang teman dari suku yang berbeda di sosial media. Ingat ya, ini cyberbullying. Jadi akan berkaitan dengan sosial media. Lalu tiba-tiba ada guru yang datang nasihatin mereka.
bahwa kita tuh nggak boleh cyberbullying gitu. Karena hal itu tuh nggak baik. Lalu kita juga nggak boleh menghina karena perbedaan itu. Seperti yang tadi ada di video, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu. Itu kita harus namanya mengembangkan bahasa Indonesia atas dasar yang tadi kita sudah disebut tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya itu nggak boleh tuh kita membedakan antar suku, ras, apalagi agama ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Lalu siswa yang pertama menyadari tuh, abis itu oh iya ya, kita nggak boleh. Kita itu hidup di Indonesia yang mempunyai beragam ras, suku dan agama. Abis itu dia minta maaf deh, walaupun online dan minta maafnya. Nah, abis itu siswa yang nomor 2 itu rasanya tuh sangat bangga gitu jadi orang Indonesia, berbangsa Indonesia karena ada saling menghargai dan toleransi. Oke, segitu aja kami. Ya, tepuk tangan dulu ya, kita tepuk tangan. Ya, kelompok 1 sebenarnya ini bagus sekali, bagus banget mengenai tema cyberbullying ya. Sebenarnya mungkin kita sendiri tanpa sadar melakukan hal itu. Ayo, benar ngaku ya, benar ya. Jadi tanpa sadar, ada yang lucu, kok dia, mohon maaf nih, agak iteman, agak gendutan, terus atau mungkin dia fisiknya mungkin beda dari kita, seperti itu. Jadi memang bagus sekali kelompok 1 akan membuat komik ya mengenai temanya cyberbullying. Bikinnya pakai apa? Canva. Oh, bikinnya pakai Canva, baik. Nanti kita tunggu hasilnya. Ada yang mau tanya mengenai, silakan kelompok 2. Kenapa harus tema cyberbullying? Nah, kenapa harus tema cyberbullying? Kita udah ada jawabannya nih ya. Oh, udah ada jawabannya. Devan jawab Devan. Ya, bisa. Sorry. Itu temanya harus cyberbullying karena hal ini sering terjadi karena adanya kesepakatan terhadap suku kita, terutama suku kita Jawa yang masih lebih unggul dibandingkan dengan suku lainnya. Komiknya ini punya jalan cerita dan konsep yang bagus sebagai himbauan ajakan kepada kita untuk menghindari cyberbullying. Ya, tepuk tangan untuk Devan. Terima kasih jawabannya. Mungkin Ibu akan tambahkan sedikit ya. Memang kalian ada rasa kebanggaan tersendiri sebagai suku bangsa yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di bagian wilayah timur, seperti itu. Itu namanya apa, Mas? Ingat? Merasa bangga terhadap sombong artinya apa dalam bahasa ininya? Chauvinisme. Iya, chauvinisme adalah merasa budaya kita itu lebih unggul dibandingkan dengan budaya lain. Karena lebih banyak mungkin. Oh, lebih banyak mayoritas ya, seperti itu. Iya. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan jadi dari video yang tadi ditampilkan dapat disimpulkan di video tersebut ada tarian-tarian yang sangat menarik, ikon rumah adat, baju-baju daerah, antara lain baju adat Riau, NTT, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi, Papua, Jawa Barat. Dari Sabang sampai Merauke menjadi ciri khas keberagaman budaya Indonesia. Nah, dan kita juga mau mengangkat karya kita yaitu poster. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kelompok 2 memilih karya membuat poster yaitu bertema tentang
tentang poster Gebiar Harmoni Kebangsaan. Poster yang melatar belakangan adat atau budaya atau agama dan tempat ibadah dan orang-orang yang saling bergandengan tangan satu sama lain. Ya, baik. Kelompok 2, rekan-rekan sekalian dari kelompok 1 dan 3, kelompok 2 ini akan membuat poster ya mengenai Gebiar Harmoni Kebangsaan ya. Ada tanggapan atau mungkin pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, silakan. Tanggapan poster dengan background budaya atau tempat ibadah atau rumah adat dengan orang-orang yang selalu bergandengan tangan sudah umum. Jadi biasa banget posternya. Coba ditampilkan sosok Bapak Soekarno di dalam posternya karena atas jasa beliau maka bangsa Indonesia merdeka. Di dalam video Wonderland Indonesia juga disisipkan suara Bapak Soekarno yang membacakan teks proklamasinya. Jadi kita mau kasih tahu aja buat coba tampilin. Iya. Ya, jadi kalian kan bikin posternya itu katanya sudah umum. Iya, jadi memang bergandengan tangan udah umum. Coba tampilin yang lain. Oh, terima kasih ya idenya kelompok 3. Berarti tadi di video Wonderland Indonesia ada apa suara Bapak Soekarno lagi membacakan teks proklamasi bisa merdeka. Jadi saat ini kan kalian sudah merasakan kemerdekaan itu kan seperti itu. Jadi ya demi jasa beliau coba tolong tampilkan sedikit Bapak Soekarno-nya di dalam poster kalian seperti itu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi dari video yang tadi kita lihat, kami menemukan ide untuk membuat komik, yaitu disisipkan pembacaan proklamasi dan lagu nasional pada komik yang membuat kami terharu. Dan ternyata konsep Bhinneka Tunggal Ika sudah ada pada zaman Majapahit. Untuk membuat karya komik, kita memanfaatkan peta Indonesia, mencari fakta mengenai jumlah pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua ada 6 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang ketiga ada data jumlah penduduk, suku bangsa, jumlah bahasa, tetapi semua keberagaman tersebut menjadi satu suara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan memberitahu tentang yang akan kami buat yaitu tentang keberagaman di Indonesia. Jadi kita juga disiplin yang di belakang saya ada menggambarkan peta Indonesia, terus ada nama-nama yang diakui oleh negara, terus kita mengisipkan data jumlah penduduk di Indonesia, terus data jumlah suku bangsa, data jumlah bahasa. Akan tetapi semua keberagaman sudah jadi satu yaitu yang saya bilang itu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada pertanyaan dari Ya, silakan kelompok 1 mau memberi pertanyaan atau tanggapan, silakan. apakah etnis Tionghoa diakui sebagai salah satu suku di Indonesia? Tahun 2000, orang Tionghoa tercatat merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia, merupakan jumlahnya 1.738.936 atau 0,86% dari seluruh penduduk di Indonesia. Ya, baik. Bisa saya simpulkan, ya Ibu simpulkan, kelompok 3 ini akan membuat komik ya, benar ya, komik. Kalian menampilkan data dan fakta mengenai jumlah-jumlah suku, budaya, bahasa, etnis, dan juga agama. Dan ternyata agama yang diakui oleh negara kita itu sudah ada 6. Apa aja? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kaget gak Konghucu diakui? Kaget ya, selama kali ini kan kalian cuma tahu 5 agama. Ternyata ada 6 yang diakui oleh negara. Nah, itu terjadi pada saat pemerintah siapa? Gus Dur. Nah, Gus Dur semenjak Gus Dur ini
dia itu sudah mengakui membuka keran agar etnis Tionghoa itu bisa berekspresi, karena memang orang Tionghoa itu memang sudah ada sejak dulu seperti itu. Sejak zaman pada saat bukan Majapahit, waktu zaman era jalur sutra perdagangan. Kita kan sering penduduk lokal dulu sering berinteraksi dengan penduduk saudagar dari Cina. Nah, sejak saat itulah terjadi adanya asimilasi budaya seperti itu. Jadinya suku etnis Tionghoa sudah lama menetap di Indonesia, dan juga sudah diakui juga etnisnya oleh bangsa kita seperti itu, menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Baik, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempat semua, kelompok 1, kelompok 2, dan saran apa dari kelompok lain. Seperti itu ditulis di kotak sarannya dan ya diisi. Jangan sampai tertinggal isiannya. Pokoknya LKPD kalian harus lengkap terisi, kalau enggak dapat nilai yang sempurna ya. Iya, setuju ya seperti itu ya. Oke. Sambil menunggu temannya mengisi, kan ada yang belum ya, ada yang udah mengisi. Kira-kira ada kesulitan nggak sih kalian selama ini tugas seperti ini? Kalau nggak punya kuota buat buka Canva. Oh, buat buka Canva. Iya, memang kuota internet memang terbatas. Tapi mungkin nanti kamu bisa pakai wifi yang ada di sekolah. Kalau di sini kan agak susah ya sinyalnya, ya mungkin di bawah bisa untuk lemot jaringan. Iya. Iya, berarti sepi, jarang ada yang akses gitu. Iya, karena ada yang pakai. Kalau misalnya terlalu banyak yang pakai, tentunya akan sulit untuk mengakses. Seperti itu. Oh, begitu ya. Silakan sambil diisi kotak sarannya. Kembali, karena nanti kan kalian akan merancang produknya dari kotak saran, dan juga idenya disatukan menjadi sebuah karya kalian ya, karya kelompok. Baik, mengenai pembelajaran hari ini, manfaat apa sih yang bisa kalian ambil? Manfaatnya kita jadi mengetahui. Manfaatnya itu kita jadi menambah ilmu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata Indonesia itu sangat beragam budayanya. Ya, baik. Dari kelompok 1 sudah memaparkan ya manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau? Iya, silakan. Kelompok 2 dulu. Ya. Manfaatnya apa sih? Kita jadi tahu cara untuk membuat komik, poster secara online melalui aplikasi Canva. Oh iya, baik. Berarti kalian kan menambah satu skill lagi nih. Ternyata komik dan poster itu bisa dibuat melalui aplikasi Canva. Seperti itu. Dan mengenai kesulitan, ada nggak untuk pembelajaran kali ini? Kesulitan? Oh, internetnya aja. Ya, memang internet itu memang masalah yang sebenarnya klasik karena memang aksesnya terbatas seperti itu. Ada kesulitan lain? Oh, ide buat bikin poster, komik dan lain-lain itu kan harus. Oh iya, makanya tadi Ibu pilih video Wonderland Indonesia itu supaya kalian bisa mendapatkan inspirasi seperti itu melalui musik, gambar, tarian yang berhubungan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oh iya. Iya. Untuk tugas proyek ini akan dikumpulkan ya sekitar 1 minggu dari sekarang. Berarti pertemuan berikutnya harus sudah siap dalam wujud hard copy. Hard copy berarti kalian print out. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Iya. Ukuran kertas printnya berapa, Bu? Terus di print berapa lembar? Iya. Untuk print outnya itu bisa kalian pakai A4 aja. Karena kan itu memang kertasnya gampang dicari ya. Ya, dan kalian sudah bisa menemukan kertas A4 di semua toko juga sudah ada seperti itu. Dan untuk berapa lembarnya itu tergantung dari hasil komik atau poster yang kalian buat.
Ya, sebenarnya sih semakin banyak juga semakin bagus, tentunya nilainya lebih bagus seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oh iya, silakan. Ya. Kan tadi kata ibu nanti bakal di-post kan? Itu Iya. di-postnya satu-satu atau cuma satu kelompok satu kelompok? Ya, untuk mempromosikan poster atau komik di sosial media, ini nanti bisa perwakilan aja. Perwakilan berarti dari kelompok satu ada yang memposting hasil karyanya di sosial media. Ya, satu orang aja setiap satu kelompok satu. Dan nanti jangan lupa tag ibu ya. Di sosial media kalian aktifnya di mana? Instagram, TikTok. Oh, Instagram ya, nanti tolong tag hasil karyanya ke akun ibu juga. Nanti saya pengen lihat nih kalian, keaktifan kalian untuk saling berkomentar atau memberikan tanggapan di sosial media. Itu nanti akan mendapatkan nilai tambahan juga seperti itu. Semakin bagus, semakin banyak captionnya kalian tag itu nanti siapa tahu bisa dibuka oleh para pengguna lainnya seperti itu. Siapa tahu nanti karya kalian nanti itu tidak hanya dikomentari oleh rekan satu sekolah saja, bisa juga orang luar seperti itu. Oke, untuk kegiatan hari ini itu akan berlanjut ya, akan berlanjut di pertemuan berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya kalian harus sudah siap ya, sudah siap membawa hasil karya poster atau komiknya. Tapi dalam wujud hard covernya dulu, hard copy-nya dulu, seperti itu. Setelah nanti udah hard copy, baru ke sosial media yang terakhir. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, cukup ya. Ya sudah, kalau cukup kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga tugas-tugas yang kalian kerjakan. Dan jangan lupa Ibu akan menunggu hasil karya kalian ya untuk pertemuan berikutnya. Ya, silakan.